Izinkan Dia yang memimpinmu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-4, kita melihat para murid menjalankan perintah Tuhan Yesus dalam Lukas 10 ayat 2. Yesus mengatakan, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam Kisah Para Rasul 13, para rasul menanggapi perintah itu melalui doa. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika mereka melayani Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Sekarang pisahkan bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang untuknya aku telah memanggil mereka." Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Apa yang Alkitab katakan selanjutnya adalah yang paling menginspirasi. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kisah Para Rasul 13 ayat 3-4. Sekarang siapa yang menugaskan kedua pekerja ini dan mengirim mereka keluar? Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26, kita melihat kisah indah lainnya tentang bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, memintanya untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian Roh Kudus memerintahkan Filipus untuk bergabung dengan kereta seorang sida-sida Ethiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus pergi ke situ. Kisah Para Rasul 8 ayat 29-30. Filipus melakukan apa yang diperintahkan dan menemukan sida-sida itu duduk di keretanya, membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi ia tidak dapat memahaminya. Filipus menawarkan untuk menjelaskan, dan selanjutnya memberitakan kepada sida-sida Ethiopia Injil Yesus. Dan pada akhirnya, sida-sida itu diselamatkan dan dibaptis. Kisah Para Rasul 8, ayat 26-39. Haleluya! Sekali lagi kita melihat Roh Kudus mengutus seseorang ke ladang misi untuk pekerjaan menuai. Roh Kudus ada di sini untuk suatu tujuan. Dia adalah Tuhan atas tuaian, dan melalui kasih karunia dan kuasanya yang bekerja di dalam kita, kita dapat menjadi saksi yang efektif dari Kristus yang telah bangkit. Sadari dan ambil posisimu sebagai rekan sekerja Allah, maka Ia akan memimpinmu dalam pelayanan sebagai pemenang jiwa dan pembangkit semangat. Ikuti tuntunan dan arahannya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk Roh Kudus yang adalah Tuhan atas tuaian dan hidup di dalam aku untuk membimbing aku dalam memenangkan jiwa-jiwa dan membangun mereka di dalam kerajaan. Aku memanfaatkan kasih karunia dan kuasanya di dalam diriku untuk menjadi saksi Injil yang efektif dari Kristus yang telah bangkit, memenuhi panggilanku setiap hari sebagai pemenang jiwa dan pembangun semangat. Dalam nama Yesus. Amin.